Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina binikmatin wa syukrillahi ta'ala azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Laqad yassarnal Qur'an fa hal min mudzakkir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falau bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wal lamin harfun wa mimun harfun. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sampai kita dapat bertatap muka pada kesempatan ini. Dan saya tak lupa juga salat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita, ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, sejauh manakah kita membaca Al-Qur'an? Seberapa banyakkah kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Tidakkah kita terbesik dalam pikiran kita untuk mengkhatamkan Al-Quran? Setidaknya teman-teman semua di dalam seumur hidup sekali mengkhatamkan Al-Quran. Minimal walaupun tidak pernah, setidaknya satu kali bisa mengkhatamkan Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah seberapa besar fadilah membaca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca harfan artinya adalah satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Man qara harfan min kitabillah falahu bi asyri amsalha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan. Masya Allah, satu huruf dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alif harfun. Alif ada satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan jika kita membaca satu huruf saja, maka dibalas 10 kebaikan. Bagaimana jika kita seandainya membaca alif lam mim, satu huruf dibalas 10 kebaikan, otomatis 3 dikali 10 otomatis 30. Artinya kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Lantas bagaimana Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang tahu berapa huruf? Jika ada yang tahu silahkan komentar di bawah ini. 19 huruf ya. 19 huruf. Maka 19 dikali 10 sudah 190 kebaikan yang kita dapatkan. Masya Allah. Tidakkah kita terbesik untuk membaca Al-Quranul Karim? Kalamullah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang sangat mulia. Oleh dari itu, marilah kita bergegas untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran satu hari dalam satu kali. Ya. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan dalam satu bulan menghatamkan 60 kali. Artinya 60 khatam ya. Artinya satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Lantas tidakkah kita terbesik lebih semangat untuk membaca Al-Quran? Bahkan tidak sekadar membacanya, kita dibalas kebaikan. Hal yang lebih spesial adalah jika kita mampu untuk menghafalkannya. Terutama saya berpesan kepada teman-teman semua, jika mampu untuk menghafalkan Al-Quran, maka silahkan dihafalkan. Karena salah satu fadilah kita menghafal Al-Quran adalah man qara harfan wa fizaw adkhal jannah bi asyri amsalha alladzi qad dakhala an-nar. Barang siapa yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, maka ia dapat memasukkan keluarganya 10 orang ke dalam surga. Masya Allah. Masihkah kita terdiam untuk tidak menghafalkannya? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sangat mulia, khairukum, sebaik-baiknya kalian, khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran wallamahu, dan mengajarkannya.
Semua pekerjaan sangat baik, sangat mulia. Kita menjadi guru, mulia. Kita menjadi dokter, mulia. Kita menjadi pilot, sangat mulia. Dan kita menjadi seorang guru bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain-lain, semua mulia. Tapi ada yang lebih mulia. Khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Oleh dari itu, marilah kita untuk mengoptimalisasikan dalam diri kita membaca Al-Quran, setidaknya satu hari satu juz, atau bisa mengikuti dengan program One Day One Juz, atau disebut dengan Odoj. Dulu saya mengikuti itu di Banten ya. Oleh dari itu, pesan saya adalah marilah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran tersebut akan menjadikan syafaat untuk kita di akhirat nanti. Dan dengan Al-Quran tersebut juga mampu memberikan kita penerang ketika akhir kiamat nanti. Bahkan salah satu fadilah orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkannya ya, salah satunya akan memberikan mahkota terindah dan memberikan pakaian kepada orang tuanya, pakaian yang terbaik kepada orang tuanya ketika hari akhirat nanti. Baik, semoga dengan kultum singkat ini bisa membuka mindset teman-teman semua agar lebih bersinergi di dalam menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran, dan setidaknya tidak mampu menghafal Al-Quran, membacakannya. Ya, ingat, membaca Al-Quran di sini tidak meski orang yang menghafal Al-Quran di sini tidak meski ya pintar, karena menghafal Al-Quran tidak dinilai dari pintarnya seseorang, tapi dinilai dari konsistennya seseorang. Saya memiliki 2 teman, yang mana si A ini dulunya dia rajin membaca Al-Quran, rajin dia membaca Al-Quran dari tengah malam sampai pagi. Akhirnya tahu teman-teman sekalian, dia tidak hafal sedikit pun. Bahkan si B ini kerjanya tidur, tapi ketika dia membaca Al-Quran baru beberapa menit dia sudah hafal. Masya Allah, tabarakallah. Secara pandangan duniawi kita pasti menginginkan B yang hanya membaca Al-Quran sebentar tapi menghafalkannya, tapi tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang Allah nilai adalah bukan kita menghafalkannya, tapi Allah nilai adalah konsisten. Artinya istiqomah. Seberapa konsistennya kita di dalam membaca Al-Quran, Allah rindu dengan kita. Apa yang kita baca, maka Allah sangat senang. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka kita sudah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah bahasa Allah, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, marilah teman-teman semua kita menghafalkan Al-Quran. Setidaknya tidak kita menghafal Al-Quran, kita membacanya. Bahkan keterlaluan jika kita seorang muslim tidak pernah membaca Al-Quran sama sekalipun. Bahkan dikatakan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran bagaikan kuburan di dalam rumahnya. Ya, artinya adalah sepi, gelap. Oleh dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Baik, sekian, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.